Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Mesolima yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bertemu berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan hari ini dari pagi sampai dengan siang hari ini kita bisa kembali beraktivitas normal, tidak ada kekurangan sedikit pun, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan banyak sekali kenikmatan. Oleh karena itu, mari kita awali terlebih dahulu kegiatan yang baik ini dengan mengucapkan syukur, dengan mengucap kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya tentunya kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'in termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan nantinya diberikan syafaat di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mohon izin pada kesempatan siang hari ini saya memberanikan diri, walaupun sebenarnya saya juga deg-degan ya. Mau maju itu juga tadi harus menghafalkan teks dulu, deg-degan menghafalkan beberapa teks yang ada. Di kesempatan siang hari ini saya memberanikan diri matur di hadapan Bapak Ibu sekalian, di mana ini adalah menjadi salah satu tugas saya. Jadi saya itu diberikan kesempatan untuk menjadi seorang fasilitator dari Guru Penggerak Angkatan 10. Kemudian juga diberikan kesempatan selain itu menjadi berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak. Nah, sehingga saya harus menginvestasikan ini untuk menjadi salah satu tugas saya yang nantinya akan saya ubah menjadi salah satu kegiatan diseminasi aksi nyata Robu 1.4, yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini tentunya kita adalah sudah menjadi seorang guru tidak mulai dari kemarin sore, tidak baru tadi pagi, tapi sudah cukup lama. Kalau saya menjadi guru sudah kira-kira dari tahun 2011, berarti sudah 13 tahun. Saya 11 tahun berada di Sleman dan saya sekarang berada di Sukoharjo ini. Diberikan kesempatan untuk kemudian bisa mengabdikan diri saya menjadi seorang pendidik yang ada di SD Negeri Mesolima ini. Kalau kemudian kedatangan lagi ada Mbak Hana di tahun 2023 ya, 2023, lalu 2024 ketambahan Pak Eko di ini baru angkat ya, masih angkat kemarin. Jadi nanti bersama-sama, kalau sekarang mari saya mengajak kepada saya sendiri khususnya dan kepada Bapak sekalian, ini adalah salah satu materi yang sangat menarik. Kalau mungkin kita sudah punya bekal ilmu yang sangat banyak, maka aku mengatakan bahwa ilmu itu ketika kita itu mencelupkan jari kita ke dalam lautan, maka ilmu yang kita miliki itu hanya sekedar setetes yang ikut menempel pada jari kita, sehingga ilmu itu sangat luas sekali. Dan ilmu ini pada kesempatan siang hari ini saya ingin sedikit berbagi apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan fasilitasi teman-teman CGP di angkatan yang 10. Kebetulan di tahun ini saya mendampingi teman-teman CGP dari Kabupaten Grobogan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah yang kita yakini tentang pendidikan? Jadi pendidikan ini adalah salah satu sarana untuk menuntun, Bapak Ibu.
Jadi menuntun itu kalau kita ibaratkan kita adalah seorang penggembala kambing. Kambing itu kita berikan tali, kemudian talinya kita pegang. Ketika kambing itu kemudian akan makan sesuatu yang bukan menjadi hak kita, maka kita cegah. Ketika mungkin kambing akan berlari dengan sangat kencang, maka kita pegang tali. Itu menuntun kalau terhadap seekor binatang. Kalau kita menjadi seorang orang tua, misalkan kita punya anak kecil, diajari berjalan, kita menuntut dia. Tujuannya apa? Menjaga agar si anak itu tidak terjatuh. Gimana? Gitu. Nah, kalau secara konsep di sekolahan, maka menuntut itu adalah bagaimana seorang siswa itu dia sudah punya bekal pengetahuan dari rumah. Kalau kita di SD, maka anak sudah punya bekal dari TK. Kemudian kita gendeng, kita ajarkan, kita arahkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, ini adalah nilai dari pendidikan. Sehingga apa yang kita sampaikan itu pada prinsipnya adalah menebarkan apa yang sudah dimiliki oleh anak didik kita. Dari sini, maka kalau kita menjadi seorang guru, ada guru kelas 1, ada guru kelas 2, sampai dengan kelas 6, dan ada lagi guru PJOK, ada guru agama. Maka proses ini adalah proses menebarkan apa yang sudah dimiliki oleh anak didik kita. Kalau anak didik itu dia punya bekal yang banyak dari rumah, misal dari rumah itu sudah bisa membaca dari kelas TK. Kelas 1 itu sudah mudah, sehingga tinggal menebarkannya sudah mudah. Tetapi ketika dia tidak punya bekal tadi, maka inilah peran guru. Peran guru itu adalah bagaimana kemudian menebarkan laku anak yang mula-mula adalah masih samar, maka kita tebarkan dengan sebaik mungkin. Kalau pengalaman di SD Nusa 5, maka ketika ada event lomba itu saya sangat senang sekali. Saya sangat senang. Kenapa? Anak itu terkadang mereka ketika tidak lomba itu, anak tidak punya kesempatan mengaktualisasikan dirinya. Sehingga ketika ada lomba itu, maka saya sangat berupaya caranya dan anak itu dia punya pengalaman dan syukur-syukur dia mendapatkan hasil yang terbaik. Itu harapannya. Nah, sehingga dengan konsep pendidikan ini nanti, pendidikan adalah bagaimana menuntut segala korban yang ada pada anak, sehingga anak itu dia tadi punya bekal yang sudah dibekali oleh Tuhan kita sejak dia berada di dalam kandungan. Bahkan 40 tahun sebelumnya sudah ditakdirkan dia menjadi seperti apa. Kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang semestinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu sekalian, jadi konsep ini adalah konsep yang diambil dari Bapak Pendidikan Nasional. Silakan dulu, mana Pak D. Oh iya, Bapak Diajar Dirantoro. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Beliau dengan berbagai macam pemikirannya, kalau kita telah kembali, beliau adalah orang-orang yang berasal sama-sama dari Jawa. Kita juga Jawa, berarti masih ada rumpun yang sama. Bahasanya juga Jawa. Kemudian secara usia, maka di usia yang sama dengan kita seperti ini, kira-kira di 40-50 tahun itu, Ki Hajar Dewantoro mendirikan sebuah pendidikan namanya adalah perguruan taman siswa. Di dalamnya ada namanya berbagai macam tingkat jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak sampai dengan SMA, dan sekarang sudah ada perguruan yang sudah berdiri sangat lama, namanya adalah Universitas Taman Siswa. Sarjana itu taman siswa. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita, jadi kita membuka diri bagaimana dengan pengalaman yang kita miliki, kemudian bisa kita kembangkan dengan sebaik mungkin agar jangan sampai ketika kita menjadi guru, menjadi seorang pendidik itu, kita mendapat mengajar dari pukul 7 sampai dengan pukul 14 misalnya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita diharapkan selain kita menyampaikan sebuah pengetahuan baru bagi anak-anak,
kita juga bagaimana mendidik dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa anak didik kita dengan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang umum yang ada di masyarakat. Selain itu apa? Selain itu bagaimana kita siapkan mental mereka menjadi seorang siswa yang istimewa. Misalkan ketika sudah lulus dari sini, mereka punya banyak pengalaman yang kemudian bisa ditularkan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ini akan saya tunjukkan salah satu video di dalam Bapak Ibu. Ini adalah video yang sangat menarik. Nah, ini ada sebuah kisah, ada seorang anak yang setiap hari terlambat.
apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi selagi aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah ya Pak, saya permisi dulu. Maaf, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan berani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat,
Oke, Bapak Ibu, ini kisah yang sangat menyenangkan, mengharukan ya. Sangat menyenangkan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah salah satu gambaran bagaimana ketika berkata kita menjadi seorang guru itu turun menghadirkan anak didik kita entah dengan bagaimana alasannya. Nah, Bapak sekalian, coba dengan bayangkan, seandainya panjenengan adalah seseorang siswa yang berada di posisinya Dani, dengan kira-kira bagaimana? Susah atau senang panjenengan? Coba jelaskan panjenengan. Susah bu, sedih ya, pasti sedih. Kalau saya bercerita dulu saya sejak dari SD sampai SMP itu saya juga sedih ya, sedih. Saya dulu ketika SD itu jarak sekolah saya dengan sekolah itu cuma 100 meter sampai akhir dari TK, SD dan dengan TS. Nah, tapi saya dulu itu berasal dari keluarga miskin dulu saya juga sedih. Betul sedih. Dulu itu saya setiap hari itu tidak sanggup, betul sanggup tidak sanggup sampai saya di kelas 6 SD. Jadi ketika jam masuk itu saya pulang dulu, sarapan dulu lagi. Saya pulang sarapan, setelah itu masuk bel itu saya baru ke sekolah lagi. Itu tiap hari seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nilai peran guru inilah yang kemudian nanti akan saya coba untuk bagaimana kita membuka pikiran kita kembali. Kalau saya meyakini panjenengan juga sudah luar biasa. Nah, seorang guru itu pada prinsipnya dia adalah seorang yang memfasilitasi siswa kita menjadi seorang fasilitator yang dia diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani. Kalau kita seorang petani, maka ketika kita menanam jagung, apa tumbuhnya? Jagung. Menanam kedelai, tumbuhnya apa? Kedelai. Menanam padi, apa tumbuhnya? Padi. Bahkan terkadang juga nanduri pari, tukuli malah suka teki. Ya, nah, nandur yang baik mawon kadang masih ada sesuatu yang tidak baik, apalagi menanam yang tidak baik. Nah, menebarkan garis ini adalah peran dari seorang guru, di mana guru itu di dalam dia mendidik, maka dibutuhkan namanya adalah bagaimana kemudian menjadi pemimpin seorang siswa di dalam kelas, di dalam sekolahan, lalu membuat sebuah namanya adalah pemimpin baru di dalam kelas itu. Apa itu? Membangun sebuah kesiapan anak di dalam belajar, sehingga ketika anak datang ke sekolah itu kita siapkan dulu anak yang dirasakan apa, anak yang diinginkan seperti apa, tadi di sekolah bagaimana, di rumah bagaimana. Kenapa? Karena ketika anak ke sekolah dalam kondisi yang tidak baik, bisa dimungkinkan anak itu tidak siap untuk menerima pelajaran. Nah, apa yang sering kita lakukan jika menemui, misalkan ada murid yang lupa tidak memakai sabuk. Kalau kebiasaan di sini mungkin ketika upacara bendera kita sendirikan. Misalkan lagi ada murid yang malas belajar. Misalkan bahana di dalam kelas, misalnya menemui murid yang jenenge Ihsan itu lagi, terus semangatnya telat-telatan, tidak mengerjakan PR, itu pun jenengan bahana kira-kira. Gregetan, saking semangatnya akhirnya gregetan. Nah, sama, itu manusiawi. Ada lagi misalkan ada murid yang dia datang terlambat dan tidak mengerjakan PR. Ada yang di kelas itu saya lihat, wah, ini sudah bu ini Nova. Itu sudah punya member terlambat. Oke. Nah, dengan begini, maka kita butuh paradigma baru untuk kemudian bisa mencermati, oh, anak didik kita itu kenapa tampak dia terlambat, kenapa tampak dia itu kemudian tidak membawa topi, tidak membawa tidak pinggang. Nah, pada prinsipnya setiap manusia, setiap orang itu dia menginginkan anaknya yang terbaik. Gitu, termasuk dalam sekolah kita. Guru itu dia adalah memiliki ilusi bahwa guru itu adalah mengontrol murid. Yang kedua, bahwa guru memiliki ilusi bahwa semua penguatan perspektif efektif dan bermanfaat. Padahal belum tentu, Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan kita dengan anak kita
dia tidak mengerjakan PR. Kita memberikan bentakan-bentakan, apa itu surang gara-gara dikandani bola-balik, bisa menanggapi. Nah, ternyata dari sekian banyak penelitian itu efeknya kalau itu terus-menerus maka akan berdampak kepada anak kita. Kalau mungkin ketika kita dulu masih sekolah SD ya, tidak mengerjakan PR itu gurunya sudah siap penggaris, digidik itu hal yang biasa. Nah, sekarang dengan adanya generasi Z ini, Bapak Ibu, maka orang tua, guru itu harus memiliki pengetahuan baru bagaimana cara mendidik anaknya dengan tidak mengedepankan sikap kemudian menjustis mereka. Oh, ini semua adalah salah dari anak-anaknya. Yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terkadang kalau kita mungkin dengan anak kita, kowe kudu ini, kamu harus seperti ini. Nah, ini konsep ini adalah konsep-konsep lama yang kemudian akan kita sedikit demi sedikit kita bergeser ke sesuatu yang lebih baik lagi. Pada stimulus respon, seseorang anak itu dia akan merespon dengan baik sesuatu tentang realitas. Realitas kebutuhan kita itu adalah sama. Padahal dalam teori kontrol bahwa kita itu berbeda-beda. Bayangannya begini, kita melihat TikTok misalnya, ada sebuah tempat wisata yang di Instagram itu sangat bagus, sangat wonderful pokoknya. Kita sampai datang ke sana itu kok kaget, ternyata kok beda. Itu realita yang ada. Nah, realita ini adalah sesuatu ekspektasi yang kemudian ketika tidak kita kendurkan pikiran kita, maka menjadi sesuatu yang akan menjadikan beban diri kita menjadi semakin berat, menjadi semakin banyak. Lanjut ya. Nah, dari sini maka tadi muncullah namanya disiplin positif. Bagaimana kita membentuk sebuah karakter siswa itu menjadi siswa yang kemudian dia paham betul tentang bagaimana menjadi anak yang bertanggung jawab yang berasal dari diri mereka masing-masing. Misal begini, Bu Atika itu ketika dia punya anak sudah SMP ya, sudah SMP. Misal dia setiap hari bangunnya pukul 4:30 pas adzan sudah siap bangun. Jadi senang bukan Bu? Senang banget. Tetapi terkadang realitanya anak itu diminta bangun 4:30 susahnya minta ampun, diminta bangun jam 5 susah minta ampun. Akhirnya orang tua yang emosi. Nah, padahal ketika anak kemudian sadar dengan sendirinya bahwa ini adalah bagian dari mendisiplinkan diri sendiri. Nah, inilah peran dari orang tua, peran dari guru. Bagaimana kemudian dia masuk ke dalam otak anak untuk memahamkan bahwa ini adalah bagian dari kebutuhanmu, bukan kebutuhan orang tua. Orang tua juga butuh, tetapi pada prinsipnya karena tugas kita adalah mendewasakan anak kita, maka sudah otomatis maka bagaimana cara kita untuk kemudian bisa mengefektifkan apa yang kita sampaikan kepada anak dan anak bisa menerima dengan senang hati. Dari sini maka muncullah banyak teori. Ada berbagai macam teori yang kemudian bisa kita pelajari di sini. Pertama ada terkait dengan teori motivasi. Ada motivasi anak. Anak itu termotivasi karena apa? Karena mungkin kegemarannya, atau mungkin karena hobinya dan lain sebagainya. Bahkan ketika orang tua tidak punya motivasi, anak tidak punya motivasi, ketika anak itu diiming-imingi, maka itu adalah bagian dari motivasi. Le kowe nek ulangan oleh nilai 100, rotak tajak ke soto nenggone Mas Cidik. Wah, anak itu senang banget. Le kowe nek ulangan oleh biji 90, nanti Pak Guru jajak ke STR siji. Senang banget. Sama ketika anak kita di rumah, ketika le nek kamu itu misalnya bangun tiap hari 4:30, 30 hari langsung suwe-suwe, setiap hari baik. Misalnya dari sekarang minggu pertama dibuat 2 kali, minggu kedua 3 dan seterusnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Maka ketika kita stimulus seperti itu, ada anak yang diinginkan apa, kemudian seolah-olah kita turuti. Nah, itu adalah bagian dari cara memotivasi anak-anak kita. Yang kedua ada tentang 5 posisi kontrol kita. Apa
Apa itu? Bahwa guru itu dia memiliki sebuah peluang. Pertama adalah peluang untuk menghukum anak-anaknya, menghukum anak kita. Ini mungkin sering kita lakukan ketika kita melihat langsung bagaimana ketika anak itu melanggar sebuah peraturan, anak tidak mengerjakan PR, anak mungkin membuat kesalahan, kita hukum, oke, tidak masalah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kadang bisa negara PR itu salah, bisa disalah-salahkan. Yang ketiga adalah kita menjadi seorang teman, jadi rekan teman itu berarti kita jadi rekan dari anak sendiri. Yang keempat adalah kita sebagai seorang mantu, yang kedua adalah sebagai seorang manajer. Nah, dari 5 peran ini, maka sesuatu yang penting ini akan muncul di mana kelima konsep ini, kelima kontrol ini ketika dimiliki oleh seorang guru, maka secara otomatis guru ini dia berkesempatan untuk bisa masuk ke dalam hatinya anak-anak tadi. Kadang menjadi seorang teman, kadang menjadi seorang manajer, kadang menjadi seorang yang kemudian menghukumnya. Tetapi diingat bahwa ketika menghukum itu maka sudah harus ada kesepakatan. Di mana letaknya? Di sini, karena anak itu dia memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhannya? Satu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Siapapun yang hidup pasti dia ingin mempertahankan hidupnya. Yang kedua adalah terkait dengan penguasaan. Yang ketiga adalah terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan ketika kita punya anak, satu siswa di kelas kita, misalnya Esan di kelas 5 ini, anak wis cilik, ireng, metisil, ngeyel, wis bodoh bisa. Nah, itu sebenarnya banget. Ketika dia itu sudah seperti itu, dia itu diorang pengen ngono saja nih, gitu, diorang pengen ngono. Tetapi karena suatu hal akhirnya anak menjadi tertinggal dengan teman yang lainnya, akhirnya menjadi orang yang seolah-olah dia merasa tidak diterima, jadi sakit hati, menjadi seperti dibully. Padahal itu kemudian bisa dikurangi dari peran seorang guru. Yang keempat adalah kebutuhan terkait dengan ketenangan, yang kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, dari sini maka muncullah bahwa setiap siswa itu, setiap orang itu dia punya keinginan yang tidak sama. Mungkin di dalam kelas kita mungkin si A pengen cara belajarnya bermacam-macam. Bahkan ketika di kelas 5 ini guru masalah nungguan, jadi masalah. Ono sing pengen pojokan, ada yang pengen di depan, ada pengen di tengah. Jari yang sing sebelah luar itu rasanya kok katanya silo, sing guru jari orang itu, sing ngarep jari Pak Guru kok bermarah-marah terus. Nah, dengan begitu kita tidak mungkin akan bisa menerima semua masukan dari anak-anak, tetapi minimal kita buat apa? Membuat sebuah nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu? Sesuatu yang dianggap baik dengan membuat sebuah kesepakatan kelas, atau namanya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bahwa Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati di kelas itu, kemudian anak menyepakati bersama. Dari situ maka muncul namanya adalah disiplin positif. Apa itu? Menanamkan motivasi kepada anak, kepada orang lain untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Satu, menghindari hukuman kalau tidak ada kesepakatan. Yang kedua, anak senantiasa ingin mendapatkan penghargaan ketika mereka berhasil. Bayangkan ketika anak itu dia melanggar kesalahan, terkadang kita dengan senang, gampangannya sehingga ini mata enggak. Tetapi ketika berprestasi ini juga harus dipuji dengan setinggi-tingginya. Lalu yang ketiga adalah menghargai diri sendiri, bahwa setiap orang ini dia harus menghargai diri sendiri karena sudah berjuang dengan sangat luar biasa sampai dengan titik sejauh ini. Nah, muncullah kemudian sampai di keyakinan kelas. Apa ini? Masuk di tahun pelajaran, masuk di setiap sesi pelajaran kita buat kesepakatan kelas. Bagaimana caranya? Membuat sebuah kesepakatan bersama yang disepakati antara guru dengan siswa. Misal, gerak, kencang depan gerak, gerak, tes ke Rapia.
Ke kelas yuk. Iya, yang Ya, itu. Yuk. Suku bangsa. Yuk. Siap gerak, ayo gerak ke pantai suruh gerak, tegak gerak, bergerak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Sehat. Satu, dua, tiga, masuk semua ya. Stefan sudah sembuh? Masih batuk-batuk? Masih. Kalau masih batuk-batuk, besok bawa ke rumah sakit. Kalau belum sembuh. Oke, anak-anak semua, seperti kemarin, hari ini kita masuk di hari Kamis. Betul ya, hari Kamis? Sebentar lagi kita sudah masuk di ulangan akhir tahun, yaitu ulangan untuk kenaikan kelas dari kelas 5 ke kelas 6. Nah, kira-kira dari kalian dari kelas 5 ini siapa yang orang pengen menggandeng kelas 6 semua? Pak Guru apa ini? Kowe pengen apa? Oh. Saya. Kowe ora pengen menggandeng kelas 6? Pengen, Mas. Aku mau gede-gede. Oh, pengen. Kamu pengen enggak? Raffi? Pengen enggak? Salah satu syarat naik ke kelas 6 adalah satu mengerjakan ulangan akhir tahun. Ngerti? Yang dimulai besok hari Senin. Yang kedua adalah bisa membaca dengan baik. Yang ketiga adalah bisa perkalian pembagian dengan lancar sampai dengan 100. Nah, kalau kamu termasuk yang belum iso, maka kamu masih punya kesempatan kira-kira 1 minggu lagi untuk menghafalkan, membaca dengan baik dan sebagainya. Paham ya? Nah, misalnya gue belum iso kuwi, maka berarti besok misalnya munggah pun naik kelas dengan faktor kemanusiaan. Karena mesake, misalnya si Kevin, wis maca ora iso, maca kurang lancar, rajin gak kesusahan, dia akhirnya digunakan kelas 6. Misalnya si atur kuwi jane bisa rapati pinter, rapati bagus, ora pati ayu misalnya. Nah, karena dia itu sering mulai Pak Guru, sering kalau kata Pak Guru, misalnya menunggu lah. Nah, nanti ada nilai-nilai yang kemudian bisa mempengaruhi untuk bisa naik ke kelas 3. Begitu. Tetapi intinya untuk naik ke kelas 6 dibutuhkan yaitu syarat tadi bisa membaca dan berhitung dengan baik. Nek maca ora iso sing arep dipahami apa? Ngerti ya? Paham? Paham. Satu. Yang kedua, jadi
kesempatan belajar yang kamu miliki itu selama sepekan nanti kamu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian tidak kamu gunakan dengan baik. Tinggal besok Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sudah ujian. Wes, siapa yang ujiannya? Siap dulu yang ujian? Siap. Tenang. Yakin? Yakin? Apa? Ujian. Ujian apa? Ujian apa? Nah, ujian kayak gitu. Sekolah Pak, kamarnya dan Pak. Iya. Kamarnya dan Pak. Hah? Ujian apa? Oh, ujian akhir sekolah. Oh, benar-benar. Ujian akhir kelas 6. Oke, anak-anak semua, silakan sekarang buka alat tulis kalian, Pak. Iya dong. Dibuka dulu buku dan juga berbanyak pensilnya. Nah, bahasa Inggris dulu ya. Nah, anak-anak semua, hari ini kita berbeda dari biasanya. Ini kita akan berkesepakatan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kalian itu ketika di dalam kelas adalah termasuk ke dalam anak-anak yang kemudian bisa menghargai peraturan kelas kita nanti. Aturan kelas nanti itu menjadi sebuah kesepakatan kita bersama. Tapi kalau sudah disepakati maka upayakan jangan sampai melanggarnya. Kalau melanggar berarti dia tidak meyakini dengan apa yang dia sebut dengan kelas kita. Ayo kan, siapkan dulu. Coba bayangkan dulu, kira-kira kamu itu senang dengan teman yang apik atau teman yang tidak baik? Teman yang baik. Kowe kuwi duwe kanca sing rajin apa sing ora rajin? Kira-kira kamu itu senang kanca sing nakal apa sing ora nakal? Sing nakal. Sing ora Kenapa? Sing mboten nakal. Kira-kira kamu itu senang dengan teman sing rapi apa sing ora rapi? Rapi. Rapi. Kira-kira kamu itu senang dengan teman sing jajake apa ora jajake? Jajake. Sama. Jadi setiap orang itu pada prinsipnya dia itu beri sesuatu yang baik untuk dirinya. Tetapi, oke, setiap orang yang baik itu maka harus ada keseimbangannya. Nek kamu itu baik maka kamu harus menjadi teman yang baik. Jangan sampai kamu itu hanya berpengen sing apik sementara kamu tidak baik. Misalnya kalau Raisa ini anaknya baik, tetapi si Revan anaknya misalnya jahat. Kira-kira apakah seimbang? Tidak seimbang. Tetapi misalnya si Raisa baik, kemudian si Revan juga baik, itu jadinya seimbang. Jadi saling menghormati orang lain. Misalnya meneh, kamu ini di kelas 5, kira-kira pengen siswa sing sregep apa sing males? Sregep. Pada prinsipnya setiap orang itu pasti pengen sing sregep. Nah, di kesempatan kali ini Pak Guru ingin mengajak kamu buat kesepakatan kelas yang nantinya bisa kita sepakati bersama sebagai peraturan di kelas kita. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan bersama di sini? Tidak ada. Yang tidak ada, sekarang Pak berbaikan dulu. Ini namanya adalah post-it. Nah, nanti silakan kalian tulis apa yang kamu inginkan untuk kebaikan di kelas 5. Kalau sama Kak. Kalau sama, tetapi tidak boleh saling mencontek. Tidak. Ora oleh turunan ya. Itu Pak. Suruh ngapain Pak? Silakan tulis. Yang sudah punya kertasnya. Pakai gimana saja? Ya, ditambah. Dinamai enggak Pak? Dinamai. Dinamai jenengnya ada Pak. Ditempel sini Pak. Nah, nanti terus di depan. Ditulis jeneng umum member ini Pak. Ya, tulis namanya siapa yang paling atas, itu
Apa? Boleh boleh. Bentar ya. Bebas. Apa yang kamu inginkan untuk kemajuan di kelas 5? Bentar ya. Keinginan Pak. Kondisi si Jiono dah. Ya wis. Pak, dapat di sini Pak. Nah, yuk, tambahkan yuk. Kan sudah selesai. Sini sini. Ke bawahnya, ayo. Nambah lagi yuk. Bebas, keinginan boleh, kemauan juga. Ini juga boleh. Ditempel. Ya. Sudah semua ini? Oke, nah anak semua, ini adalah sesuatu yang kamu inginkan untuk kemajuan di kelas 5. Saya hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 11, kelas 18. Nah, coba siapa yang mau membacakan dari apa yang sudah dituliskan oleh teman-temanmu? Siapa yang mau membacakan ini? Ayo, mereka mau? Ayo, dibacakan. Ya semua. Yang sebelah sini dulu. Ya. Rehan tidak boleh makan di kelas. Raifah tidak boleh menyelesaikan Rama. Peraturan tidak boleh bermain bola di kelas. Menghias kertas Kelas. Arya melaksanakan piket setiap hari. Atma tidak boleh mencoret-coret di kelas 5. Kevin tidak ramai ketika pelajaran di kelas. Ismi tidak boleh membawa HP di kelas. Raisa tenang dalam pelajaran tidak ramai atau goceng. Jika guru mengajar saling berteman tanpa memandang fisik laki-laki atau perempuan. Oke, cukup. Sudah sampai. Yuk, gantian yang putri. Yang putri siapa angkat tangan? Ayo, teman-teman maju, silakan angkat tangan dulu. Ayo. Bintang. Kalian kamu laki-laki. Saya minta. Ayo. Pada unjuk yuk. Angkat tangan aja. Mereka tuh, kamu kan laki-laki, dia perempuan. Ayo. Pak Naura tadi ngajak Pak. Ayo Naura. Maju. Maju. Baca.
Oh ya, oke. Tapi tidak boleh membuang sampah. Oke, tidak membuang sampah. Maksudnya, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, terus. Nama buanglah sampah pada tempatnya. Wah benar, buanglah. Buanglah mantan pada temannya. Nama Elvira, dilarang bawa HP ke sekolah. Dilarang. Oke, lanjut. Ini tidak boleh bermain di bola di kelas. Oh, terus. Nama tidak boleh merusak barang orang. Oh, Dan semoga sekolah ini makin makmur dan diperbarui. oh ya. Itu dari sekolah milenial. Sekolah harus ada 10 Mas Anwar. Dimas Aska Kayana. Ya, benar toh? Dimas Aska Kayana. Kayana ya. Saya ingin sekolahan tidak. Saya ingin sekolahan tidak ada lagi maksudnya piye? Apa beli? Sangat tidak. Nggak ada kata beli soalnya ini. Oh iya. Oh, beli. Berbuka nyambung. Oke, terima kasih Naura. Coba dibaca meneh ini. Tidak ada. Mari kita gitu. Saya namanya kadang itu sulit. Oke. Paham ya? Ini adalah beberapa keinginan dari sesama kelas kita di kelas 5. Satu, kalau Pak Guru lingkungan jawab apa? Satu adalah tidak boleh makan di kelas. Coba kita ganti kata tidak ini menjadi kata yang kemudian yang menarik. Apa kira-kira? Jangan, bukan jangan. Kata jangan, kata tidak itu diganti coba. Apa? Tidak. Apa kira-kira? Kalau tidak makan di dalam kelas, berarti makan di mana? Di luar. Nah, makan di luar kelas. Nah, perhatikan dulu. Ini kan makan. Kalau misalnya mau bawain minum seperti ini, banyak lagi saya ini. Boleh tidak misalkan minum di dalam kelas? Boleh. Boleh ya. Kalau makan di luar kelas, kalau minum di dalam kelas boleh? Boleh. Tetapi harus menjaga adabnya dengan baik. Contohnya piye? Makan dan minum sambil duduk. Makan menggunakan apa? Menggunakan kaki ya salah, menggunakan tangan. Oke, menggunakan tangan. Kak dulu. Oke. Di pause. Ini sekarang aja makan di luar kelas. Tapi kalau minum boleh di dalam kelas. Nomor 2. Nanti bukan nanti. Nanti tidak boleh membawa, tidak boleh mencontek. Apakah kata mencontek ini bisa diganti dengan kata yang lainnya? Apa? Bisa. Apa? Boleh mencontek? Jangan pernah spontan. Apa kira-kira? Tidak boleh menjawab. Beberapa kata tidak diganti. Mengerjakan tugas dengan percaya Diri. Nanti boleh Pak? Kalau pengen bilang apa? hanya. Kalau tanya, kamu dimana tinggalnya boleh? Kamu dimana alamatnya boleh? Tanya apa? Nomor HP-nya boleh? Oh boleh. Boleh. Tapi tidak boleh misalkan kamu itu memberikan jawabanmu atau kamu tanya jawabmu pada teman yang lainnya. Mengerti ya? Nomor 3. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Berarti apa? Bermain bola Di luar kelas. Di lapangan. Tidak boleh bermain. di luar kelas. Nomor 4. Menghias kelas. Menghias kelas berarti apa ya, Dan? Oh boleh. Apa kira-kira? Kreasi. Menjaga Kelas. Ya. keindahan
sampahnya tidak boleh sembarangan. Kelas itu ketika kamu tahu ada sampah, maka biasakan tidak dibuang sembarangan. 5. Melakukan piket setiap hari. Oh ya. Melaksanakan piket. Karena biasanya ada siswa itu yang dia itu malas untuk piket. Datangnya sengaja siang. Mana orang kerja yang lebih? Kamu? Oh, contoh. Tidak boleh mencoret dinding di kelas ya. Menjaga keindahan kelas. Tidak boleh mencoret dinding. Tidak boleh tidak ramai ketika pelajaran di kelas. Tenang ketika pelajaran. Jadi tenang itu apa? Tenang itu adalah berarti ketika diberikan pelajaran tidak berusaha untuk bermain sendiri. Terasa tulis buku, terasa tulis sampul, misalnya. Ya boleh, tetapi ada waktunya tersendiri. 7. Tidak boleh membawa HP. Di mana? Bawa HP boleh, tetapi di luar kelas. Pas masuk pintu kelas, HP ditinggal eneng. Ngerti? Apa nih? Coba kata tiga ini apa ya? Saya pas kira-kira kata-kata nih. Jangan. Bukan jangan. Bodoh gue tidak sama jangan sama. Tidak membawa HP. Dilarang. Dilarang bodoh. Dalam. Apa kira-kira? Di sini tidak boleh membawa HP dalam kelas. Apa? Berarti ya dilarang ya. Kerjakan. Membawa HP. Dilarang membawa HP. Nomor 8. Tenang dalam pelajaran sampai mau. Kemudian saling berteman tanpa memandang fisik saat kalian perempuan. Berteman baik. Ya. Nomor 9. Tidak boleh berisik di kelas dan tidak boleh makan di kelas murid semua contoh. Nomor 1 tidak boleh main bola. Bermain bola di luar kelas sama ya. Terus apa lagi? Aku ingin semua kelas 5 akan menjadi mandiri dan tidak boleh membuli. Oke, dilarang bullying. Tidak boleh membuang sampah. Jadi membuang sampah pada tempatnya. 11. Dilarang bawa HP ke sekolah sudah 1 juga. Tidak boleh bermain dulu di kampus sudah. Tidak boleh merusak barang orang sudah ya. Berarti ini merawat fasilitas sekolah karena ini ada di sekolah. Tidak boleh sudah. Dan semoga sekolah ini makin makmur dan diperbarui. Dari sekolahnya sekolah semua soalnya. Saya ingin sekolahan tidak ada lagi
38. Oke, 11. Oke, berarti dari 11 ini kita sepakati ya. Sepakati bahwa siswa kelas 5 ini membiasakan diri untuk seperti ini. Coba siapa yang mau membantu Pak Guru menuliskan yang rapi tentang 11 poin ini? Kita berikan satu-satu. Mau? Nanti dipindah di kertas plano yang masih kosong. Mau tidak? Mau? Kamu mau enggak? Oke, yang mau siapa lagi? Mau? Yang mau siapa lagi? Mau enggak? Ya. Kamu nomor 1, kamu nomor 2, kamu nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Ya. Kamu nomor 6. Kamu nomor 7. Tidak usah dikasih nama. Kamu 8. Tulis kodok itu, Pak. Ya, kamu 9. Kamu di mana, Pak? Ya, kamu 10. Elvira. Kasih nama enggak, Pak? Gak usah. Nah, tidak. Dikasih nomor. Kodok itu kasih nama, Pak. Kodok itu. Pak, tidak. Nomor saja 1, 2, 3 itu. Ya. Apa? Gimana? Hah? Pilih nomor kamu tuh. Orang makan nulis kuwi lho. Nulis iki lho Mas Rama. Pak. Ya. Nah. Apa? Nah. Kayak ini nomor enggak sih? Kayak nomor enggak? Enggak ya. Oh, kayak nama. Orang kayak nama. Orang kayak nama. Orang kayak ini. Orang kayak nomor. Kayak ini nomor. Pakai jempol namanya, Pak. Pak, kasih nomor enggak, Pak? Ya. Kasih nomor. Nomornya di bawah ya, Pak? Ya. Jangan kunci. Di atas sama apa di atas? Nah, dulu, Mas. Gede. Gede. Jauh. Pak. Pak Iksan. Apa? Panjang. Biasanya itu gede dong. Gede Pak, ayo. Gede awak, iya Pak Iksan. Sudah? Bentar. Tempel Pak. Keremutan Pak Iksan. Ayo sekarang silakan ditempelkan di sini nomor 1. Pak. Mbak. Ya boleh. Pak, mau kecilin Pak. Nomor 2. Bisa apa? Sini. Apa apa? Tidak apa-apa. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 4 persiapan. Nah. Nomor 5. Oh, balik dulu. Balik. Mungkin kamu lapar. Tunggu, nanti sini. Nomor 5, ayo 5. 4 dulu. 4 sini. Oke. Nomor 5. Ini. Ya. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Oke. 9. 10. Sudah, ke sini. 11. Coba 11.
sudah menyepakati ini ya. Sudah menyepakati ini. Nah, sekarang agar ini semua sepakat, maka kamu Pak Guru minta untuk memberikan tanda tanganmu pada bagian bawah di sini, lengkap dengan namamu. Siap? Ya, Pak. Oke. Iya, apa? Pak, kalau melanggar gimana, Pak? Oke. Ini siswa yang melanggar. Nah, misalkan dia membuang sampah sembarangan, membawa HP ke sekolahan, maka kira-kira apa hukuman yang tepat? Kita sepakati bersama-sama apa kira-kira? Nomor 1 misalkan makan di luar kelas. Nah, misalnya nanti ada di sana si Revan, Goma Eman, bonek kelas terus dimakan. Apa hukumannya? Dikasih semua kelas. Oke, berbagi untuk satu kelas. Apa? Kalau nggak cukup berarti saya bagi sithik-sithik. Dua roti 1 dibagi sak kelas. Ya untuk sak kelas. Pak Guru tadi makan. Tadi makan. Tadi masih boleh. Nah, mulai nanti setelah disepakati maka sudah tidak boleh lagi. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke. Mantep. Ayo terus kasihkan si Revan. Nggak boleh. Bebas. Ayo berikutnya. Coba ke bariki Rehan, terus Kevin, terus yuk sampingnya gue. Rama. Yuk lanjut, Ismi. Rama terus aku ini. Yang apa? Yuk bebas kena ya, sini boleh. Sini boleh, sini boleh. Rasa aku dulu terus samping-sampingnya sudah boleh. Yuk lanjut. Yuk lanjut. Coba lagi. Yuk langsung aja. Yuk kita si Arya. Kasihkan Arya. Kasihkan Adnan. Terus siapa? Raffi. Yuk Pi. Kemudian sini Pi. Sini ya. Sini loh. Ya latihan. Kasamu Murah banget. Ayo senang orang. Sini. Si Rama deh. Lihat tuh. Wih, bye-bye. Kasih ya, Bos. Wih, tulisannya. Api Terakhir
Sabar, sing tenang, sing tenang. Kayak tenang orang. RM artinya apa? Rumah makan. Oke, sudah ya, sudah semuanya. Kemudian ya anak-anak semuanya, jadi kamu sudah menuliskan berbagai macam kesepakatan di kelas kita. Nah, harapannya apa? Dari keyakinan kelas ini nanti kita membiasakan diri jangan sampai kemudian kita melanggarnya. Tujuannya apa? Kita saling menghormati orang lain. Misalnya tadi si Raisa, oh pengen kelasnya itu kelas yang tenang. Berarti ketika kamu gojek, kamu sudah mengganggu si Raisa. Misal lagi tadi dari si si Dimas mereka tidak boleh ada bully di dalam kelas. Berarti misalnya kamu toh masih dengan kata-kata mungkin sing merendahkan orang lain, kemudian untuk bapaknya memandu dengan yang tidak baik, maka itu adalah bagian dari bully yang tidak boleh dilakukan di kelas 5 sebagai kesepakatan bersama. Paham belum? Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, jelas semua ya? Oke, kalau jelas, sekarang silakan kamu buka buku bahasa Indonesia. Yuk, buka dulu. Dan sudah ada semuanya. Sekarang silakan tutup bukunya. Nanti kita di ruang kelas. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, misal ketika anak mengerjakan PR, nah ketika anak mengerjakan PR, maka kata-kata itu kita buat menjadi sebuah stimulus, kata-kata yang bernilai baik. Misalkan membiasakan diri mengerjakan PR, menghormati guru, menghargai teman, mendengarkan teman. Dan ini kata-kata negatif dalam bentuk tidak, misalkan tidak membuli, tidak berkata kasar, itu digunakan dan kita ganti menggunakan istilah-istilah yang lebih bijaksana. Misal tidak berkata kasar, kita ganti berbicara dengan sopan, dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Dengan demikian, ketika ini sudah disepakati oleh kelas kita, maka kelas kita itu punya kesiapan untuk belajar lebih baik lagi dibandingkan dengan yang tidak ada kesepakatan. Termasuk jadwal weekend. Jadwal weekend itu adalah hasil kesepakatan dari anak-anak sendiri. Ketika itu sudah seperti itu, maka anak merasa bertanggung jawab bahwa ini adalah tugas saya sebagai seorang siswa. Nah, dari hal ini, hal yang sederhana ini, maka bayangkan ketika di kelas 1, kelas 2, sampai dengan kelas 6 sudah membuat sebuah keyakinan kelas, maka akan muncullah namanya adalah budaya positif yang kemudian akan terangkum di dalam satu sekolah itu. Nah, nanti monggo dengan berusaha membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas yang nantinya bisa diterapkan untuk bisa meningkatkan kualitas yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di bagian yang adalah segitiga restitusi. Apa ini? Bahwa setiap orang itu dia memiliki kesalahan. Kalau di dalam kata ada namanya hukuman, ada namanya restitusi. Kalau hukuman itu dia diterapkan ketika anak melanggar. Misal disepakati, misalkan ketika anak tidak mengerjakan PR maka membersihkan WC. Berarti orang dalam PR diberikan hukuman apa? Membersihkan WC. Ketika dengan restitusi ini, maka anak diupayakan digali dulu kenapa kok tidak mengerjakan PR. Nah, sehingga ketika anak bersalah itu, maka sikap kita pertama kali adalah bagaimana kemudian mengetahui alasannya apa alasannya. Yang kedua, kita stabilkan dulu kenapa kok anak sampai tidak mengerjakan PR. Apa alasannya? Oh, misalkan dia membantu orang tua
di rumah sampai dengan larut malam. Oh mungkin bangunnya kesiangan, mungkin karena tidak bisa tidur semalam. Nah hal-hal ini maka butuh digali dan kita terbuka. Jangan sampai kemudian kita merasa paling benar. Pak Boy paling dolanan HP. Nah itu walaupun benar kita tahan dulu. Nah kita gali dengan sebaik mungkin. Setelah anak sudah diketahui kenapa seperti itu, maka anak diminta apa? Menyampaikan lole nek ngiri kira-kira pas orang gara PR. Betul Pak? Nah pas ya gara PR Pak. Nah gue mau gara PR baik. Nah kata-kata itu kemudian terasa dan anak sendiri. Anak terbiasa, terstimulus dengan baik, maka anak itu mereka akan sadar dengan sendirinya bahwa ketika tidak mengerjakan PR itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka harus mengerjakan PR. Nah dari sini maka muncullah setiap kesalahan anak itu adalah sesuatu yang mungkin masih wajar karena masih anak-anak. Tetapi ketika anak disiapkan untuk semakin dewasa, maka sedikit demi sedikit sikap yang tidak baik pada anak ini akan menjadi semakin berkurang sehingga menjadi semakin baik lagi dalam perkembangannya. Selamat siang Mbak Naura. Selamat siang Pak. Gimana kita sehat ya? Sehat ya Mbak Naura? Sehat. Begini Mbak Naura, Mbak tuh perhatikan adalah kamu itu kok sekarang sering ya Bapak tidak mengerjakan PR ya Mbak? Itu kenapa ya Mbak? Alasannya ada apa ya? Lupa. Kalau lupa kok bisa lupa itu gimana Mbak? Kemarin di matematika juga lupa, di IPA juga lupa, itu gimana Mbak alasannya? Kemarin siang setelah pulang sekolah saya membantu ibu saya sampai sore. Iya. Lalu saya malamnya sudah ngantuk, jadi langsung tidur. Saya lupa kalau ada apa. Oh gitu. Gini Mbak Naura, jadi kalau lupa itu adalah manusiawi ya, itu hal yang lumrah dan biasa. Pak Guru juga sama. Pak Guru juga pernah juga dan bahkan waktu juga sering lupa. Tapi begini, Pak Guru cerita ketika suatu tugas yang penting, Pak Guru buat ada alarmnya Mbak. Nah begini sekarang Pak Guru tidak menyalahkan kamu, tapi harus berusaha untuk membantu kamu daripada yang kenapa. Mau ya Mbak Naura? Ini Mbak. Membantu orang tua itu kira-kira hal yang baik bukan Mbak Naura? Baik ya, baik sekali ya, betul Mbak Naura. Membantu orang tua itu sesuatu yang baik, membantu mencuci, membantu pekerjaan itu yang baik sekali. Cuma begini, kita itu harus dan kamu juga harus membantu orang tua, tetapi juga punya tugas yaitu belajar ya Mbak. Bisa kamu di rumah. Kalau di rumah ketika ada PR segera dikerjakan. Ini tidak lupa, maka kamu pulangnya siang jam 1:30 di rumah. Itu sudah tidak lupa kamu kerjakan langsung tugasnya. Jadi ya Mbak Naura. Baik Mbak Naura, masih ingat nggak nanti akan di kelas kita? Apa Mbak? Ya Pak, menghargai waktu dengan baik Pak. Oke, itu ya. Terus dari Mbak Naura. Jadi kita itu harus bisa mengatur waktu dengan baik Mbak. Kapan saatnya bermain, kapan saatnya belajar, kapan waktunya ibadah, kapan waktunya dengan teman-teman, kita harus dijaga dengan baik. Kita hargai waktu itu. Nah sekarang Mbak Naura, saya tidak memperbaiki yang terjadi yang ada. Iya Pak, saya bikin ya. Ya, gitu. Nah kemudian bagaimana kamu akan memperbaikinya Mbak? Setelah pulang sekolah, saya akan segera mengerjakan PR lalu membantu orang tua saya Pak. Setelah itu, saya juga akan membuat jadwal belajar saya di rumah Pak. Ya, bagus Mbak Naura. Ada lagi mungkin Mbak yang ingin disampaikan? Waktu malam, saya akan menata buku pelajaran dan memastikan tugas saya sudah selesai Pak. Iya, bagus. Baiklah Mbak. Oke. Jadi nanti siang pulang ke rumah ya, ketika ada PR biasakan dicek dulu ada PR tidak. Ketika ada PR segera kamu kerjakan biar tidak lupa. Lalu di malam hari di esok harinya ketemu pelajaran hari itu ahli apa,
Nah, kamu ceklah di bukunya, kalau ada yang sudah siap, nah baru masukkan ke dalam tasmu. Itu Mbak, apa yang silakan lagi Mbak Naura? Tidak ada Pak. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih Mbak Naura untuk waktunya di kesempatan sore ini. Nanti silakan bisa lepas lagi ya Mbak Naura. Ya Pak, terima kasih. Ya, silakan Mbak Naura. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat di kesempatan siang hari ini, setelah Bapak Ibu menyimak tadi secara singkat dari video yang ada, kemudian sampai pemaparan itu selesai, apa yang kemudian Bapak Ibu rasakan setelah tadi menyimak paparan yang sudah ada ini? Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang kita dapatkan dari Pak Ihsan ini. Terima kasih banyak sudah memberikan wawasan yang begitu luas untuk kami, yang kemarin-kemarin kita masih mungkin seenaknya sendiri, tapi setelah Pak Ihsan itu melakukan pemaparan seperti ini, kita jadi bisa ingin memperbaiki diri juga agar kita sebagai guru kedepannya menjadi lebih baik ya. Untuk refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Bagaimana pengalaman Anda mengikuti diseminasi ini? Bagaimana perasaan selama mengikuti kegiatan? Apa hal baru yang Anda temukan? Apa hal yang ingin segera Anda terapkan? Ya, peristiwa tadi kita melihat video yang dimana seorang guru itu hanya melihat dan tanpa ingin menerima penjelasan alasan dari siswa kenapa terlambat. Kemudian secara tidak sengaja guru tersebut menemukan realnya seperti apa. Kemudian guru tersebut peka perasaannya. Kemarin kita tanpa melihat alasan dari murid, kita hanya bisa menjudge, kita hanya bisa memberi hukuman tanpa melihat latar belakang siswa tersebut. Dan pembelajaran yang bisa kita petik hari ini, maka kita harus bisa menelaah atau memahami situasi si murid. Dan untuk penerapannya, insya Allah kedepannya kita akan lebih selektif lagi, kita akan lebih baik lagi untuk menilai segala permasalahan yang ada di antara kita dan siswa. Kemudian bagaimana pengalaman Anda mengikuti diseminasi ini? Ya, pengalamannya sangat bahagia, sangat luar biasa karena kita mendapat pengalaman, mendapat masukan-masukan yang begitu bermanfaat untuk kami secara pribadi, kami secara dari guru, dan insya Allah kami akan bisa menerapkan ilmu yang sudah disampaikan, yang disampaikan sama Pak Ihsan, dan dari pemaparan tersebut insya Allah kita juga akan bisa menerapkannya sesegera mungkin. Bagaimana perasaan selama mengikuti kegiatan ini? Ya, alhamdulillah senang sekali. Kemudian kita melihat video itu juga merasa terharu, dan semoga kita bisa memaparkan dan melaksanakan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini dari Pak Ihsan. Dan apa hal baru yang Anda temukan? Hal baru yang kami temukan, saya secara pribadi menemukan hal pembelajaran yang sangat luar biasa dari pemaparan tadi. Apa hal
yang ingin segera Anda terapkan, kami akan menerapkan ilmu yang sudah kami dapatkan dari penjelasan dari Pak Iksan, dan semoga kedepannya kita semua akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari bersama-sama bahwa ini adalah sekolah kita, ini adalah sawah kita, tempat di mana kita bekerja. Gitu, Bu. Saya tidak punya sawah baru. Ya, ini sawah saya. Mengupayakan sawah kita dengan sebaik-baiknya, menanam dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sekarang menanam, bukan tidak mungkin suatu ketika kita akan menuai hasilnya, entah di dunia maupun di akhirat kelak. Dan ketika kita meniatkan ini adalah menjadi sebuah ladang ibadah dari kita, maka kita tidak mungkin apa yang kita kerjakan sampai dengan saat ini akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan keberkahan dalam kehidupan, yaitu kebahagiaan di dunia dan juga sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan sekian. Bila terkali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.